Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah dan diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mohon maaf sebelumnya, untuk pertemuan kali ini Bapak bisanya nge-share video karena Bapak ada kuliah nanti ya selama 4 bulan. Nah, nanti kita, kondisional saja, ketika memang nanti jadwal Bapak itu tidak ada, nanti kita akan Zoom. Namun jika berbentrokan, kita akan ada video seperti ini dan tolong ditanggapi videonya ya. Jadi memang jadwal kita kan Zoom on dan Zoom off ya. Nah, maka dari itu ketika Zoom on nanti Bapak akan share video ya. Insya Allah kalau memang tidak, padat dan tidak ada kelas, Bapak juga akan, pertemuan tatap muka ya, via Zoom seperti itu. Jadi mohon maaf dan tolong dimaklumi. Nah, Bapak akan ucapkan selamat untuk kalian yang sudah masuk ke kelas 12, alhamdulillah ya. Ini tanggung jawabnya luar biasa nih, makin besar nih kalian nih nanti ya. Nah, kemudian, tolong dipersiapkan untuk kelas 12 ini tidak ada lagi yang main-main ya, kemudian juga, lupa tugas, tugasnya juga masih bolong-bolong dan sebagainya, tolong itu dirubah. Karena memang nanti kalian di 12 ini, di kelas 12, kalian akan menghadapi beberapa ujian penting dalam hidup kalian, ya. Karena ujian ini nantinya akan membawa kalian ke jurusan apa, pekerjaan apa, ya, seperti itu. Karena tolong diperhatikan. Nah, contoh ujiannya seperti USBN nanti USBN. Jadi kita masih ada ujian, ya. Ujian USBN itu adalah ujian kelulusan dari sekolah, ya. Ada USBN, kemudian kalian nanti akan ada ujian UTBK, itu di luar dari sekolah. Ujian UTBK itu untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SBMPTN. Kemudian ada ujian mandiri dari kampus ya. Misalkan kalian mau masuk kampus PTN mana nih? Nah, ternyata di UTBK tidak diterima, Pak. Nilai saya ternyata rata-ratanya kecil di UTBK. Nah, otomatis kalian mengikuti jalur lain, salah satunya jalur mandiri, silakan gitu. Ya, kemudian ada jalur lagi, ya, SMPTN. Nah, jalur SMPTN ini dilihat dari nilai, di mana nilainya intervalnya itu harus selalu naik dari semester 1 sampai semester 5 gitu, intervalnya harus naik. Nah, kalian ini di semester 5 ini merupakan kesempatan terakhir, ya, untuk meningkatkan nilai masuk SNPTN. Jadi tolong diperhatikan ya, jangan dibuat main-main atau dibuat bercandaan karena yang dapat merubah diri kalian ya kalian sendiri gitu, bukan orang lain, bukan teman kalian, seperti itu ya. Contoh misalkan Bapak pernah mengajar di bimbel, ya, di bimbel itu di bimbel 47 ya, dekat 47. Nah, itu banyak sekali tuh murid-muridnya ya, mengikuti jurusan sesuai dengan, teman-temannya. Misalkan teman-temannya, "Udah masuk sosum aja, udah masuk ini aja." Emang teman kalian bisa menjamin kalian bakal berhasil di jurusan tersebut. Nah, ingat kalau seandainya nanti kalian, memilih jurusan, pertimbangkan jurusan tersebut adalah minat kalian sendiri, ya, bukan minat teman kalian, bukan minat orang tua. Kalau seandainya orang tua, memilih ini, kalian kekeh ini, kalian bisa diskusi sama orang tua kalian, "Pak, sepertinya saya lebih tertarik dengan jurusan ini, karena saya memiliki bakat bla 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 bla." Seperti itu. Kalian bisa diskusi. Nah, walaupun memang orang tua itu mengarahkan jauh lebih baik, ya, karena memang mereka itu orang tua itu memiliki pengalaman. Nah, kalaupun kalian rasa ingin kalian itu jauh lebih besar, kalian jelaskan dengan baik dengan orang tua kalian, diskusikan, seperti itu. Jangan sampai ketika kalian milih jurusan, seperti keinginan orang tua kalian, kemudian kalian nanti di tengah-tengah semester di kampus tersebut, kalian menyesal. Wah, ini gara-gara ayah, gara-gara ibu. Ini bukan gara-gara ayah dan ibu, ini pilihan kalian. Seperti itu ya. Jadi tolong dipahami ya, nanti kalian akan memilih jurusan kampus dan fakultas kampus, seperti itu ya. Kalau masih bingung bisa dikonsultasikan dengan
guru BK kalian, seperti itu. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan materi ya, itu tadi, sedikit dari Bapak gambaran ketika kalian nanti di kelas 12 apa saja yang kalian akan tentukan dan kalian pilih, seperti itu salah satunya jurusan dan fakultas yang akan kalian pilih nantinya. Seperti itu. Oke, kita mulai saja ya, untuk absensi nantinya Bapak minta, Bapak akan mengabsen siswa yang menanggapi video Bapak ya untuk hari ini ya. Jadi nanti Bapak akan share di Google eee, Classroom seperti itu. Oke, kita buka saja sebentar. Oke, materi ini ya, materinya itu ada di Google Site nanti untuk situsnya nanti Bapak akan share di grup kalian, ya. Perhatikan, ini, Bapak juga mungkin ada yang belum pernah masuk ke kelas kalian ya. Bapak ngajar 12I1, 2, dan 3 dan, 12 Tafis. Nah, mungkin Bapak ada yang belum pernah masuk ke kelas kalian karena Bapak berganti-gantian sama Pak Helmi dan Bu Ratna. Oke, perkenalkan dulu deh ya, karena mungkin ada yang belum pernah diajar sama Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada Nelson Mandela ya. Menurut Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Bayangkan, bukan kalian saja yang bisa dirubah, tapi dunia bisa dirubah dengan pendidikan. Oke, ya. Kemudian profil Bapak, ya, nama Bapak Pak Febrianto, Bapak lulusan S1 Sarjana Pendidikan UIN. Ya, sekarang Bapak, sedang, melanjutkan kuliah di UHAMKA ya, S2 itu pendidikan IPS. Kemudian Bapak juga sekarang sedang kuliah lagi, ya, itu kuliah di Sulawesi tapi Zoom, ya, itu kuliah untuk PPG, profesi, ya. Yang kuliah itu saya, Bu Vika, dan Bu, Ririn kuliah lagi itu. Kalau Bu Ririn di Aceh, Bu Pika itu di Batam kalau nggak salah. Kalau saya di Sulawesi, tapi alhamdulillah via Zoom. Kalau misalnya nggak via Zoom, luar biasa itu dananya itu, ke Sulawesi. Oke, lanjut. Ya, ini profil Bapak. Nah, untuk semester 1 ini, ya insya Allah kita hanya 3 bab saja, ya. Bab pertama itu langsung saja kita bahas. Ini bab pertama Bapak langsung bahas 2 pertemuan. Di bab pertama ini kita akan membahas mengenai, wilayah perwilayahan, ya. Kita akan membahas wilayah perwilayahan, ya. Di sini ada kompetensi dasarnya, ya, memahami konsep wilayah, perwilayahan, dan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Jadi kita akan membahas mengenai wilayah dan perwilayahan. Kemudian membuat peta pengompok penggunaan lahan di wilayah kabupaten. Oke, lanjut. Tujuannya mampu menganalisis konsep wilayah dan tata ruang. Jadi kalian harus memahami itu wilayah dan tata ruang. Kemudian bedanya wilayah dengan perwilayahan itu apa sih, Pak? Beda, nanti dijelaskan. Nomor 2, mampu menganalisis pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Ya, jadi ada pertumbuhan wilayah di setiap wilayah, ya. Apa sih, yang membedakan kenapa sih setiap wilayah itu pembangunannya berbeda-beda, ya. Kalau misalkan kalian, memiliki kampung itu di wilayah Jawa Timur misalkan. Nah, ketika kalian pergi ke Jawa Timur itu menggunakan mobil, coba perhatikan ya, ketika kalian melihat, eee, wilayah dengan kalian, menuju dari Jakarta ke Jawa Timur, itu setiap wilayah itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda, Pak? Padahal itu kan satu pulau, satu Jawa yang seharusnya juga kan, di Jawa itu perkembangannya maju gitu. Tidak semua wilayah di Jawa itu perkembangannya maju, ya. Sebagai buktinya saja ketika kalian pergi pulang kampung dari Jakarta ke Jawa Timur misalkan, kalian lihat aja ya, wilayahnya di jendela kaca mobil kalian itu setiap wilayah memiliki pembangunan berbeda-beda, ya. Kadang sawah doang, kemudian kadang, wah pantai saja, kemudian tidak ada gunung-gunung besar dan sebagainya. Nah, itu membuktikan bahwasanya setiap wilayah itu pembangunannya berbeda-beda, gitu. Keempat, siswa mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah.
Oke, ini mungkin pertemuan 1 dan 2 ya. Kita lanjut aja ya, untuk 6 dan 7 itu pertemuan, selanjutnya. Oke, agenda ya, pertemuan 1 dan 2 ya kita ya, hari ini ya. Konsep wilayah tata ruang, kemudian pembangunan berkembangan sosial. Oke, kita lanjut saja pertemuan 1 dulu. Oke, untuk pertemuan 1 ya di sini ada kata-kata motivasi nih. Kalian butuh motivasi, butuh suntikan motivasi nih setiap harinya, karena kalian sudah mulai padat nanti jadwal kalian. Oke, di sini ada Albert Einstein ya, menurut Albert Einstein, "Hidup itu seperti naik sepeda, agar tetap seimbang kau harus terus bergerak." Seperti itu. Jadi kalian jangan stay di tempat kalian saja. Kalian juga harus melihat dunia, kalian juga harus buka materi dan buku-buku lain gitu. Ya orang bodoh itu orang yang merasa sudah pandai, seperti itu, ya. Sedangkan orang pandai, orang yang merasa dirinya paling bodoh. Ya, karena dia haus akan keinginan gitu, keingin rasa tahuan seperti itu. Ini menurut Albert Einstein. Oke, lanjut. Materi pertama, konsep wilayah dan tata ruang ya, dibuat oleh saya sendiri. Tujuan pembelajaran tadi sudah dijelaskan. Oke, kita masuk ke materi. Wilayah ya. Wilayah di sini ada unsur fisik ya. Jadi wilayah itu memiliki unsur fisik. Apa sih Pak unsur fisik itu? Perhatikan, ada wilayah geologi ya, kemudian wilayah jenis tanah, wilayah iklim, wilayah vegetasi. Fisik itu adalah wilayah yang memiliki bentuk atau penampilan ya. Contoh wilayah pantai dengan wilayah pegunungan sama tidak? Berbeda. Kalau pantai itu lebih banyak pasirnya, kemudian kalian bisa melihat ombak ya, itu pantai. Sedangkan kalau wilayah pegunungan, ya kalian lihat pohon cemara, kemudian lahannya juga terjal seperti itu. Itu unsur fisik, unsur yang bisa kalian lihat dan bisa kalian rasakan itu unsur fisik seperti itu. Geologi itu apa? Geologi itu lapisan atau permukaan batuan, ya wilayah jenis tanah. Nah, tanahnya berbeda-beda setiap wilayah, pasti gitu. Wilayah iklim, iklimnya berbeda-beda, ya. Pantai panas, ya kalau di gunung dingin gitu. Dan wilayah vegetasi, vegetasi itu adalah penampakan tumbuhan-tumbuhannya, ya. Penampakan vegetasinya itu berbeda. Oke. Contoh misalkan vegetasi, kalau di puncak lebih banyak perkebunan teh, ya vegetasinya itu perkebunan teh. Sedangkan kalau di pantai itu banyaknya itu pohon kelapa, jadi vegetasinya pohon kelapa, mangrove, ya seperti itu vegetasi. Lanjut, kemudian ada sosial budaya manusia, ya sosial budaya. Kalau sosial budaya itu kita membahas bahasa, wilayah ekonomi, wilayah sejarah, wilayah politik, ya, kemudian juga batas negara di dunia. Oke, ini sosial budaya. Jadi wilayah berkaitan dengan sosialnya, ya, yang tidak bisa kita lihat sebenarnya, tapi kita bisa memahami, ya, wilayah sosial. Contoh misalkan ketika kalian pergi ke Banten, mayoritas masyarakat di Banten bahasanya apa? Sunda. Nah, beda halnya misalkan kalian pergi ke Padang, ya, bahasanya apa? Bahasa Melayu, seperti itu. Itu dilihat dari segi bahasa, linguistik. Kemudian ekonomi, ya, ini terlihat sekali kalau misalkan kalian pergi di wilayah-wilayah pedalaman, ya, wilayah-wilayah misalkan wilayah Jawa Timur dan kemudian juga wilayah timur, ya. Nah itu lebih eh, apa, lebih ke pertanian sektornya ya. Sedangkan kalau ke wilayah barat ya, contohnya seperti Jakarta itu lebih ke sorry bukan industri, lebih ke perkantoran gitu. Nah, itu dilihat dari wilayah perekonomiannya. Itu bisa terlihat itu ya. Kemudian wilayah sejarah, setiap wilayah memiliki sejarah yang berbeda-beda ya, bisa dilihat. Nah, sejarah ini ya mengakibatkan kearifan lokal yang berbeda-beda, seperti itu. Oke, lanjut. Wilayah politik ya, berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan ya, peraturan-peraturan. Contoh misalkan ketika kalian pergi ke Jogja ya, Jogja itu kan pemimpinnya kan
Sultan Hamengkubuwono ya, bukan gubernur gitu. Nah itu berbeda itu dengan kebijakan-kebijakan di kota-kota yang lain seperti itu wilayah politik. Oke lanjut. Nah di sini ada perbedaan antara wilayah dan perwilayahan. Bedanya apa sih Pak? Selama ini saya bilang wilayah dan perwilayahan itu sama aja, ternyata ada bedanya ya. Perhatikan di sini. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas sistem ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan aspek fungsional gitu. Jadi ada aspek administrasinya dan aspek fungsional. Sedangkan kalau perwilayahan atau disebutnya regionalisasi diartikan sebagai upaya mengelompokkan bagian-bagian permukaan bumi untuk tujuan tertentu. Dari sini sudah paham ya. Jadi perwilayahan itu adalah bagian-bagian wilayah yang dikelompokkan. Contohnya di sini, menurut wilayah iklimnya, ketinggian, tempat topografi, dan wilayah tersebut. Jadi perwilayah ini mengelompokkan berdasarkan hal tersebut ya. Jadi mengelompokkan wilayah-wilayah. Sedangkan kalau wilayah adalah sebuah aspek administrasi atau fungsional. Fungsional itu apa sih Pak? Jadi wilayah itu memiliki fungsionalnya yang berbeda-beda. Contoh wilayah puncak. Nah, fungsional untuk apa? Untuk perkebunan. Sedangkan kalau wilayah pantai fungsional untuk apa? Ya, fungsionalnya untuk mencari sebagai nelayan ya, untuk mencari ikan dan untuk sebagai pariwisata itu fungsional fungsinya. Ya, sedangkan perwilayahan adalah gabungan dari wilayah-wilayah berdasarkan ketinggian, topografi wilayah, ya. Itu dia bedanya. Oke, lanjut. Kemudian di sini menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 memberikan pemahaman tentang tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Nah, di sini perhatikan ada struktur ruang, ya. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, ya. Jadi struktur ruang itu pusat-pusat permukiman, susunannya, sistem jaringan prasarana, ada jalanan, ada fasilitas umum, ada sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Ini struktur ruang, ya. Kemudian tata ruang juga, pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budaya. Jadi di tata ruang ini terdapat fungsi yang untuk melindungi dan untuk budidaya atau melestarikan seperti itu. Lanjut. Di sini konsep wilayah dan tata ruang ya. Oke, di sini ada wilayah formal dan wilayah fungsional. Bedanya apa Pak wilayah formal dengan wilayah fungsional? Kita bahas satu-satu. Wilayah formal, ya, perhatikan. Nih, wilayah formal dulu. Wilayah formal, wilayah homogen atau formal konsep ya. Wilayah homogen lebih menekankan aspek homogenitas atau kesamaan. Itu formal. Contoh misalkan pedesaan. Pedesaan itu adalah wilayah formal. Kenapa? Memiliki kebudayaan yang sama, ya. Memiliki jenis perekonomian yang sama, yaitu sebagai petani, ya. Ini adalah konsep homogen atau formal dari suatu wilayah. Ya. Homogen itu satu ya. Oke, kemudian ada wilayah fungsional atau disebut nodal. Ya. Nah, ini adalah lawan dari formal. Wilayah fungsional, suatu wilayah yang diciptakan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Contohnya seperti kota, ya, kota Jakarta. Nah, kota tersebut adalah fungsional. Fungsional gimana, Pak? Nah, di sini lawan dari homogen adalah heterogen. Wilayah DKI Jakarta sifatnya heterogen, ya sektornya perkantoran, kemudian juga ada sektor jasa dan sebagainya, ya. Kemudian kegiatan-kegiatannya juga luar biasa banyak, ya. Masyarakatnya juga heterogen, berbeda-beda, budayanya berbeda-beda, itu fungsional seperti itu. Lanjut. Nah, di sini bisa dijelaskan lebih rinci perbedaannya. Wilayah formal menunjukkan kesamaan fisik alam, alamnya sama seperti di pedesaan. Kesamaan iklim, kesamaan morfologi, kesamaan budaya antara satu ke sama lain manusia. Nah, itu memiliki budaya yang sama wilayah formal seperti di desa.
Kemudian contoh wilayah formal berupa wilayah pesisir barat Sumatera, wilayah pesisir barat Sumatera, dataran tinggi Dieng. Ini wilayah formal contohnya. Wilayah fungsional menunjukkan hubungan atau interaksi di antara wilayah-wilayah yang berbeda. Contohnya seperti Jakarta. Jakarta memiliki interaksi yang luar biasa ya dengan wilayah-wilayah lainnya. Contoh wilayah Bogor ya, kemudian wilayah-wilayah eh, Bandung dan sebagainya. Ini Jakarta memiliki peran penting karena Jakarta adalah sebuah ibu kota. Ibu kota itu memiliki peran yang sangat penting terhadap wilayah-wilayah lain gitu. Oke, contoh, Pak, di Jakarta itu kenapa ada bahan pokok, Pak? Padahal di Jakarta tidak ada sawah, ya. Di Jakarta tidak ada perkebunan, tetapi kok di Jakarta itu serba ada? Karena di Jakarta memiliki kerjasama yang luar biasa dengan wilayah-wilayah pemasok utama seperti itu. Makanya wilayah ini sangat berpengaruh terhadap wilayah-wilayah lain. Nah, hal itulah disebut juga wilayah fungsional, memiliki kaitannya dengan wilayah-wilayah lain seperti itu. Contoh, wilayah pegunungan akan menghasilkan aneka sayur dan buah-buahan. Oke. Oke, ini dataran rendah menghasilkan padi, wilayah pesisir menghasilkan ikan. Seperti itu ya. Jadi memiliki fungsionalnya. Modal. Oke, tidak hanya Jakarta saja, tetapi wilayah-wilayah memiliki fungsinya masing-masing juga sama. Ya, gunung, ya, dataran rendah, wilayah pesisir itu juga disebut juga sebagai wilayah fungsional karena memiliki fungsi yang berbeda-beda dan dapat mempengaruhi wilayah lainnya. Contoh wilayah pegunungan akan menghasilkan sayur-sayur, buah-buahan. Nah, ini dia kan memasok juga kan untuk wilayah lainnya, menjual buah-buahan dan aneka sayur ke wilayah lainnya. Otomatis juga ini pengaruh terhadap wilayah-wilayah lainnya, berpengaruh terhadap wilayah-wilayah lainnya gitu. Jadi wilayah fungsional tidak hanya wilayah kota saja ya. Wilayah fungsional juga wilayah-wilayah mempengaruhi suatu wilayah lain ya, seperti contohnya ada wilayah pegunungan, dataran rendah dan wilayah pesisir seperti itu. Sedangkan kalau wilayah formal ada wilayah memiliki homogenitas yang tinggi ya. Kemudian budayanya homogen juga seperti itu. Oke. Lanjut, tujuan perwilayahan sebagai berikut. Tujuannya apa sih, Pak? Untuk meratakan pembangunan di semua wilayah, ya. Yang kedua, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan. Yang ketiga, mensosialisasikan berbagai program pembangunan. Itu tujuan dari wilayah. Lanjut, di sini ada undang-undang, ya sedikit ya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemampatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi intinya berdasarkan undang-undang ini, penataan dan proses perencanaan tata ruang memang sudah dijelaskan di undang-undang. Ya, hal ini merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang harus memiliki konsistensi pembangunan yang merata. Nah, di Indonesia, dikarenakan memang kepulauan itu sangat sulit. Kenapa? Untuk membagi pembangunan yang merata tersebut, ya mobilitasnya itu sangat tinggi. Kenapa mobilitasnya harus tinggi, Pak? Karena harus menjelajahi wilayah-wilayah Indonesia ya dengan mobilitas yang sangat tinggi tersebut gitu. Jadi tidak hanya memajukan di Jakarta saja ya, tidak bisa hanya memajukan Jakarta saja, tapi harus juga memajukan beberapa wilayah lainnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertemuan 2 sebentar. Ini sedikit saja pertemuan kedua, cuman ada 2 slide saja. Oke, sedikit di sini ada motivasi. Cara memulai adalah berhenti berbicara dan mulai melakukannya. Itu Walt Disney ya. Ini luar biasa ya. Jadi orang yang banyak berbicara belum tentu memiliki pikiran yang selalu benar seperti itu. Tapi kalian berhenti berbicara, kemudian kalian lakukan. Ya. Jadi aksi itu lebih penting dibandingkan bicara. Oke, lanjut. Sedikit ini, cuman 3 slide saja. Materi aja, pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Ya. Jadi pembangunan, upaya melibatkan masyarakat untuk melakukan proses perubahan dan sebuah transformasi. Ya, yang dilakukan dalam rangka menunjukkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Jadi pembangunan ini ya dapat mempengaruhi
perekonomian masyarakat. Contoh misalkan dulu belum ada itu namanya jalan tol, ya. Nah, kemudian dibangunlah jalan tol untuk memudahkan akses dari misalkan dari Bandung ke Jakarta. Nah, oleh karena itu terjadilah perkembangan perekonomian cukup pesat karena mobilitasnya semakin tinggi. Dulu itu sulit, ya. Dulu itu tidak ada handphone, dulu itu tidak ada telegram dan sebagainya. Kita untuk melakukan atau bekerja, ya, salah satunya itu menuju ke tempat eh, tempat tersebut gitu. Atau kita ketika kita mencari informasi, ya kita harus menuju ke tempat tersebut gitu. Nah, sulit dulu tidak ada Gojek, tidak ada apa, jadi mobilitasnya itu sangat sulit ya. Makin pesat pembangunan suatu wilayah, berarti perekonomiannya dan kesejahteraan masyarakatnya itu semakin baik, seperti itu. Intinya itu. Lanjut, tujuan pembangunan untuk apa sih Pak? Perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk membangun sesuai dengan tujuan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan. Intinya kesejahteraan, ya. Tidak ada pembangunan yang tidak melibatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika ada, Pak, ada kok Pak di beberapa wilayah, Bapak pernah baca ya berita ya di daerah Afrika, itu luar biasa ya korupsinya di Afrika itu, ya. Jadi ada pemimpin-pemimpin tersebut memoto sebuah jembatan, ternyata jembatan tersebut memang sudah dibuat dan mereka itu bilang bahwasannya jembatan ini dibuat oleh mereka, seperti itu. Nah, ternyata di wilayah tersebut kesejahteraannya sangat kurang. Kenapa? Ternyata terjadi pembohongan-pembohongan pembangunan seperti itu. Yang bilangnya dibangun ternyata tidak dibangun seperti itu. Ya, banyak hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau misalkan kalian jadi nanti pemimpin ya, baik itu gubernur atau mungkin pemimpin wilayah atau di wilayah kalian, itu jadilah pemimpin yang bijak ya. Utamakan kesejahteraan masyarakat, baik itu melalui sektor pendidikan maupun pembangunan. Diutamakan pokoknya intinya. Oke, lanjut. Kemudian pertemuan terakhir kita, di slide terakhir kita, indikator pembangunan. Apa saja sih Pak indikator pembangunan suatu wilayah? Di sini ada 3. Kuantitatif. Kuantitatif itu apa sih Pak? Kuantitatif itu berkaitan dengan nominal, ya, atau berkaitan dengan jumlah, ya. Kuantitatif. Di sini ada 5. Pertama faktor ekonomi, ya. Bagaimana faktor ekonominya? Mendukung atau tidak, ya. GNP-nya bagaimana, GDP-nya gimana, gitu. Kemudian ada faktor politik, ya, itu berkaitan dengan kekuasaan atau berkaitan dengan pemimpin wilayah. Kemudian ada faktor sosial, ya, berkaitan dengan budaya, ya, masyarakat. Kemudian faktor demografis. Demografis itu penduduk, ya, berkaitan dengan penduduknya bagaimana, ya. Kemudian terakhir indikator lingkungan, dilihat dari lingkungan. Ini baru nanti akan dilihat pembangunannya bagaimana, seperti itu. Jadi pemerintah pusat pun juga melihat bagaimana indikator-indikator untuk memajukan sebuah wilayah tersebut. Dilihat dari kuantitatif, kemudian ada kualitatif juga nih. Kualitatif dilihat dari gambaran kondisi kehidupan kualitas hidup masyarakatnya bagaimana gitu. Contoh misalkan, pantas tidak di wilayah pedesaan tiba-tiba dibangun mall? Pantas tidak? Tidak, ya. Karena masyarakatnya tidak terbiasa dan masyarakatnya juga tidak kebutuhan untuk ke mall-nya itu juga tidak besar gitu kalau di desa. Makanya kalau di desa, oh di desa bangunnya koperasi desa, ya di desa bangunnya pasar. Nah, pantas seperti itu. Nah, dilihat dari kualitatif, ya, dilihat dari gambaran kondisi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Kemudian ukuran alternatif dalam pembangunan, yang pertama life sustenance ya dalam konteks kebutuhan dasar, kemudian ada self esteem yang berhubungan dengan self respect dan kebebasan. Kemudian kebebasan yang berhubungan dengan kemampuan masyarakat untuk memilih pilihan mereka. Nah, ini ukuran alternatif pembangunan yang kita lihat juga dari masyarakatnya. Ya, mereka lebih butuh rumah sakit atau sekolah. Kalau seandainya memang di wilayah tersebut angka buta hurufnya itu tinggi, otomatis harus segera dibuatkan sekolah. Seperti itu. Jadi dilihat dari kebutuhan masyarakat juga. Oke, mungkin itu dari Bapak ya. Mohon maaf Bapak hanya bisa membuat video ya. Insya Allah ya ketika Bapak ada waktu untuk itu Bapak akan Zoom langsung ke kalian dan Bapak akan berjumpa dengan kalian, Bapak lebih senang berinteraksi dengan kalian gitu ya. Oke, mungkin dari Bapak itu saja. Terima kasih. Tolong di Google Classroom-nya nanti di komentar atau diberi tanggapan ya. Beri tanggapannya berupa apa, Pak?
bisa berupa pertanyaan atau bisa berupa usulan kalian ya, "Oh, menurut saya begini, Pak, di wilayah Jakarta pembangunannya," gitu. "Oh, Pak, menurut saya di wilayah saya, Pak, pembangunannya sudah cukup baik," dan sebagainya. Oke. Nah, tanggapan tidak terlalu banyak, kasih tanggapan saja seperti itu ya, bahwasanya kalian memang sudah benar-benar menonton video Bapak. Ya, mungkin ini saja ya, kita harapkan semua sehat-sehat saja, kemudian juga corona eee, cepat menghilang lah, biar kita bisa tatap muka gitu, kita bisa berjumpa, kita bisa, bercanda gitu ya. Lebih menarik ketemu tatap muka dibandingkan seperti ini. Mungkin dari Bapak itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.